Pukul 8 pagi, aku dan Mas Abraham mulai mencari Raihan di tempat terakhir dia melihat putraku. Ingin langsung mendatangi kediaman Mas Ibnu, akan tetapi kami berdua tidak ada yang tahu di mana dia tinggal sekarang ini. Sebab kata Mas Abraham, dia sudah tidak lagi bekerja di tempat Mas Akbar dan tidak lagi tinggal di rumah yang lama karena Dek Maila sudah menjual rumah tersebut. Aku semakin bingung kemana harus mencari putraku saat ini. Semoga saja Allah mempermudah jalan kami untuk bisa menemukan pria kecil yang teramat aku sayangi. Hampir seharian mengitari kota Jakarta mencari keberadaan Raihan. Akan tetapi belum ada tanda-tanda akan menemukan bocah berusia 12 tahun itu. Hati ini semakin dilanda kecemasan karena takut terjadi sesuatu dengan putra tiriku. Aku juga sudah berjanji kepada istri akan membawa putranya kembali secepat mungkin, karena tidak bisa juga meninggalkan dia terlalu lama. Ketika sedang duduk beristirahat di dalam sebuah kafe, ponsel dalam saku celana tiba-tiba saja bergetar. Ada panggilan masuk dari Dek Maila. Tumben, dia mengaktifkan ponselnya. Biasanya kalau aku sedang berada di rumah, ponsel itu tergeletak begitu saja tanpa disisi baterai olehnya. Assalamualaikum, Dek, sapaku kepada istri yang berada di ujung sambungan telepon. Waalaikumsalam, Mas. Lagi ngapain? Sudah ketemu sama Mas Ibnu belum? Dia langsung mengajukan serentetan pertanyaan. Aku menghela napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Belum, Dek, sahutku dengan nada berat. Oh, sepertinya dia kecewa mendengar jawaban dariku. Ya sudah, semoga saja Mas segera bertemu dengan Mas Ibnu dan bisa membawa Raihan kembali. Aku sudah kangen banget sama dia. Dedek bayi Peru juga sudah kangen sama abinya, ucapnya dengan manja. Aku melirik ke arah Mas Bram yang terus saja memperhatikan, berusaha bersikap biasa saja kepada Dek Maila, tidak ingin menunjukkan kemesraan di depan pria berambut gondrong tersebut demi menjaga perasaannya. Ya sudah, Dek, Mas maem dulu ya. Adik juga jangan lupa maem. Istirahat yang cukup, jangan mikir yang berat-berat. Jangan lupa juga minum vitamin sama susu hamilnya ya sayang. Iya, Mas. Mas juga hati-hati di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menekan tombol merah, lalu meletakkan kembali ponselku di atas meja. Sesaat suasana menjadi hening. Mas Abraham terus saja menatap keluar jendela, seperti sedang menyembunyikan perasaannya yang pasti terbakar cemburu melihatku sudah bahagia dengan istri. Maafkan saya, Mas Bram. Bukan maksud memanas-manasi, tapi kalau Dek Maila menghubungi dan kuabaikan, takut dia malah terlalu banyak pikiran dan berimbas kepada calon anak-anakku. Di satu sisi harus menjaga perasaan orang lain, dan di satu sisi lainnya juga harus menjaga perasaan istri yang teramat aku cintai. Sudah malam, Gus. Sebaiknya kita pulang saja dulu. Besok baru kita lanjut nyari Raihannya, kata Mas Abraham setelah dia terdiam beberapa saat. Iya, Mas. Terima kasih sudah membantu saya mencari Raihan. Maaf juga karena saya sudah terlalu banyak merepotkan sampean, menjawab sungkan. Nggak apa-apa, Gus. Raihan itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Bukan hanya jenengan saja yang sayang sama dia. Saya juga memiliki perasaan yang sama. Dia beranjak dari kursi dan lekas menyambar kunci mobil yang sejak tadi tergeletak di atas meja. Dalam perjalanan menuju pulang, hampir tidak ada percakapan di antara kami berdua. Kami saling diam dalam pikiran masing-masing hingga mobil menepi di depan rumah minimalis berlantai 2 milik Mas Abraham. Kami masih dengan mode yang sama. Seperti ada kecanggungan yang menyelimuti, sehingga aku sendiri bingung ingin membahas tentang masalah apa dengannya. Kalau jenengan butuh sesuatu tinggal ketuk saja pintu kamar saya, Gus. Jangan sungkan. Jenengan itu tamu saya dan tamu adalah raja. Saya harus memperlakukan jenengan sebaik mungkin dengan niatan lillahi ta'ala. Siap, Mas Bram. Dia mengulas senyum tipis lalu melenggang masuk menuju kamar, menggenggam handle pintu, memutarnya perlahan sambil mengucapkan salam.
Pelan-pelan ku rebahkan bobot di atas kasur, merenggangkan otot yang terasa kaku, juga pinggang yang terasa sudah senut-senutan. Rasa kantuk segera menyapa karena badan sudah teramat lelah setelah seharian mencari keberadaan putraku. Setelah membaca doa sebelum tidur serta sholawat Nabi, cepat-cepat ku pejamkan mata, menyemput lelap hingga tanpa sadar alarm di ponsel sudah menjerit-jerit, membangunku untuk segera melaksanakan qiyamul lail, mendekatkan diri kepada ilahi Robbi. Ketika melihat layar gawai, ada beberapa panggilan video masuk dari Dek Maila. Saking pulasnya tidur, sampai-sampai tidak mendengar suara dering ponsel yang letaknya tidak jauh dari telinga. "Ada apa sayang? Semalam mas ketiduran, jadi nggak dengar adik nelpon. Maaf ya, Sen. Centang 1. Mungkin istriku masih terlelap karena jarum jam masih menunjuk ke angka 2 dini hari. Gus, afwan, hari ini saya tidak bisa mengantar nyenengan nyari Raihan. Soalnya tadi Mas Akbar menghubungi saya dan katanya ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Nanti nyenengan cari Raihan sendirian dulu. Kalau urusan saya sudah selesai, saya akan menyusul," ucap Mas Abraham saat kami selesai santap sarapan yang dihidangkan oleh ibu. "Iya mas, nggak apa-apa," aku menyahut sambil tersenyum. Mas Abraham kemudian pamit kepada ibunya untuk segera menemui Mas Akbar. Pun dengan diriku yang harus melanjutkan mencari Raihan yang entah di mana keberadaannya sekarang. Mudah-mudahan hari ini Allah mempertemukan kami berdua dan bisa lekas pulang berkumpul dengan keluarga besar di Tegal. Bersambung.